Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan hati yang tenang, dan dimudahkan dalam setiap urusan yang sedang dihadapi. Amin. Teman-teman pernah tidak menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi? Awalnya mungkin hanya satu perkataan, tapi karena semuanya terasa nyata di dalam kepala, tubuh ikut tegang, kita ikut takut, dan tanpa sadar kita sudah menghadapi 10 masalah sekaligus. Padahal 9 di antaranya baru kemungkinan yang kita bayangkan sendiri, atau satu kejadian yang membuat kita tidak nyaman, tapi setelah itu pikiran kita mulai menambahkan banyak hal. Bagaimana kalau besok dia marah lagi? Bagaimana kalau orang lain ikut menyalahkanku? Bagaimana kalau masalah ini semakin besar? Bagaimana kalau akhirnya semua yang sedang kuusahakan berantakan? Padahal yang benar-benar terjadi saat itu cuma satu, sisanya belum terjadi. Yang pernah aku alami, waktu itu aku tidak merasa sedang membesar-besarkan masalah. Aku merasa sedang berpikir dengan hati-hati. Kupikir kalau semua kemungkinan buruk sudah kupikirkan dari awal, aku akan lebih siap. Jadi aku terus memutar kejadiannya, mencoba melihat dari sisi ini, lalu dari sisi lain, membayangkan apa yang akan dilakukan orang itu, membayangkan apa yang akan kukatakan, lalu menyiapkan jawaban untuk percakapan yang bahkan belum tentu terjadi. Tapi bukannya semakin siap, aku malah semakin capek. Karena setiap kali menemukan satu kemungkinan, muncul kemungkinan berikutnya. Tidak ada titik akhirnya. Mau dipikirkan selama apapun, aku tetap tidak bisa memastikan apa yang akan dilakukan orang lain besok. Yang ada, hari ini habis hanya untuk menghadapi masalah yang belum datang. Setelah mulai terbiasa menulis, aku mencoba cara yang sangat sederhana. Aku membagi halaman menjadi 3 bagian. Di bagian pertama aku menulis apa yang benar-benar terjadi. Kelihatannya mudah, tapi ternyata aku sering mencampur kejadian dengan kesimpulanku sendiri. Misalnya, yang benar-benar terjadi adalah seseorang mengatakan satu kalimat yang membuatku tidak nyaman. Tapi di kepalaku, kalimatnya langsung berubah menjadi dia membenciku. Dia akan menjatuhkanku. Semua orang pasti akan percaya padanya. Padahal itu bukan lagi kejadian. Itu sudah menjadi perkiraanku tentang apa yang mungkin terjadi setelahnya. Jadi aku mencoba kembali ke hal yang paling sederhana. Apa yang benar-benar kulihat? Apa yang benar-benar kudengar? Apa yang sudah terjadi, bukan yang mungkin terjadi. Kadang jawabannya jauh lebih pendek dari semua yang berputar di kepalaku. Di bagian kedua, aku menulis apa yang sedang kutakutkan. Nah, di sini biasanya jawabannya panjang. Aku takut orang itu marah. Aku takut disalahkan. Aku takut tidak bisa membela diri. Aku takut orang lain mempercayai hal yang buruk tentangku. Aku takut masalahnya semakin besar. Aku takut tidak sanggup menghadapinya. Ketika semua ketakutan itu hanya ada di kepala, rasanya seperti semuanya akan benar-benar terjadi. Tapi setelah ditulis, aku bisa melihatnya satu persatu. Yang ini mungkin terjadi. Yang ini kemungkinannya kecil. Yang ini sebenarnya tidak punya bukti sama sekali. Bukan berarti setelah itu aku langsung tidak takut. Aku tetap merasa tidak nyaman. Tapi paling tidak aku bisa berkata, baik, ini yang sedang kutakutkan. Bukan berarti ini pasti terjadi. Buatku perbedaan kecil itu sangat membantu. Di bagian ketiga aku menulis, apa yang masih bisa kulakukan sekarang, bukan apa yang bisa kulakukan untuk mengendalikan semua orang. Karena itu memang tidak mungkin. Aku hanya mencari satu langkah yang memang ada di tanganku. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, mungkin aku bisa menyelesaikannya. Kalau ada informasi yang belum jelas, aku bisa mencari tahu. Kalau aku perlu beristirahat sebelum membuat keputusan, aku bisa menundanya sampai pikiranku lebih tenang. Kalau tidak ada yang bisa dilakukan malam itu, mungkin tugasku memang hanya tidur dan melihat keadaannya lagi besok. Awalnya bagian ini terasa terlalu sederhana, karena pikiranku ingin mendapatkan jawaban untuk semuanya. Aku ingin tahu masalahnya akan berakhir seperti apa. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang lain. Aku ingin memastikan tidak akan terjadi hal buruk, tapi aku tidak punya semua jawaban itu. Yang kupunya hanya langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Belakangan aku tahu bahwa dalam pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yaitu pendekatan psikologi yang dikembangkan oleh Aaron Beck pada tahun 1960-an, ada latihan yang disebut SALT.
diary. Kurang lebih, kita mencatat kejadian, pikiran yang muncul, perasaan yang ikut muncul, lalu mencoba melihatnya kembali dengan lebih seimbang. Tentu menulis 3 pertanyaan tidak otomatis menyelesaikan semua masalah. Aku juga tidak mau mengatakan semua ketakutan hanya ada di kepala. Kadang memang ada masalah yang nyata. Kadang kita memang sedang berada dalam keadaan yang sulit. Tapi latihan ini membantuku supaya masalah yang nyata tidak terus bertambah karena semua kemungkinan buruk ikut kuanggap sebagai kenyataan. Saat mengenal Abu Zaid al-Balkhi, aku menemukan bahwa beliau juga membahas rasa takut dan kecemasan. Beliau menjelaskan bahwa keadaan jiwa bisa terganggu oleh pikiran yang terus datang dan membuat rasa takut semakin besar. Dalam pembahasannya, Al-Balkhi juga memberi perhatian pada cara menghadapi pikiran dan mengembalikan jiwa ke keadaan yang lebih sehat. Bagian itu mengingatkanku pada apa yang selama ini terjadi di kepalaku. Ada masalah yang memang nyata, tapi kemudian pikiranku menambahkan banyak cerita di atasnya. Semakin sering cerita itu kuulang, semakin nyata rasanya. Aku mulai belajar bahwa tawakal bukan berarti aku menutup mata dari masalah. Aku tetap perlu melihat kenyataannya, tetap perlu berusaha, tapi aku juga tidak harus mengikuti semua kemungkinan buruk yang muncul di kepala. Pelajaran itu juga mengingatkanku pada perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentu keadaan mereka jauh berbeda dan jauh lebih berat daripada apa yang aku alami. Aku tidak sedang menyamakan kejadiannya, tapi ada satu hal yang sangat jelas dari kisah hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berkata, kita tawakal saja, lalu berangkat tanpa persiapan. Perjalanannya direncanakan, ada kendaraan yang disiapkan, ada Abdullah bin Abu Bakar yang membawa kabar tentang rencana kaum Quraisy, ada Amir bin Fuhairah yang membawa kambing dan menyediakan susu. Mereka juga menggunakan seorang guide yang memahami jalan, lalu mengambil rute yang tidak biasa dilewati menuju Madinah. Jadi tawakal berjalan bersama ikhtiar yang nyata. Tapi setelah semua yang bisa dilakukan sudah dilakukan, tetap ada bagian yang memang berada di luar kemampuan manusia. Ketika berada di dalam Gua Thur dan orang-orang Quraisy sudah sangat dekat, Abu Bakar merasa khawatir mereka akan terlihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menenangkannya dan mengingatkan bahwa Allah bersama mereka. Kisah ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Surah At-Taubah ayat 40. Bagiku, ini bukan cerita tentang mengabaikan bahaya. Bahayanya nyata, persiapan juga dilakukan. Tapi setelah melakukan yang mampu dilakukan, hati tidak terus dibiarkan menghadapi semua kemungkinan seorang diri. Ada satu titik ketika kita berkata, aku sudah berusaha, sisanya aku serahkan kepada Allah. Sampai sekarang ketika pikiranku mulai membuat banyak kemungkinan, aku masih mencoba kembali kepada 3 pertanyaan itu. Apa yang benar-benar sedang terjadi? Apa yang baru kutakutkan? Apa satu hal yang masih bisa kulakukan? Kadang setelah menjawabnya, masalahnya tetap ada. Orang lain juga belum tentu berubah. Keadaannya mungkin masih tidak nyaman. Tapi setidaknya aku tidak lagi harus menghadapi semua kemungkinan buruk sekaligus. Aku cukup menghadapi apa yang memang sedang ada di depanku. Besok kalau ada masalah baru, aku akan menghadapinya besok. Hari ini aku mengerjakan bagian hari ini dulu. Mungkin itulah salah satu bentuk tawakal yang sedang kupelajari. Bukan tidak pernah takut, bukan juga pura-pura yakin semuanya akan berjalan sesuai keinginanku, tapi berusaha melihat keadaan dengan jujur, melakukan apa yang masih bisa dilakukan, lalu berhenti memaksakan diri mengetahui semua yang belum terjadi. 3 pertanyaan ini kemudian menjadi salah satu dasar latihan di dalam jurnal Aku Tahu Kamu Capek. Jurnal ini dibuat untuk menemani kita mengurai isi kepala pelan-pelan. Bagiku, ini bukan cerita tentang mengabaikan bahaya. Bahayanya nyata, persiapan juga dilakukan. Tapi setelah melakukan yang mampu dilakukan, hati tidak terus dibiarkan menghadapi semua kemungkinan seorang diri. Ada satu titik ketika kita berkata, aku sudah berusaha, sisanya aku serahkan kepada Allah. Sampai sekarang ketika pikiranku mulai membuat banyak kemungkinan, aku masih mencoba kembali kepada 3 pertanyaan itu. Apa yang benar-benar sedang terjadi? Apa yang baru kutakutkan? Apa satu hal yang masih bisa kulakukan?
Kadang setelah menjawabnya, masalahnya tetap ada. Orang lain juga belum tentu berubah. Keadaannya mungkin masih tidak nyaman, tapi setidaknya aku tidak lagi harus menghadapi semua kemungkinan buruk sekaligus. Aku cukup menghadapi apa yang memang sedang ada di depanku. Besok kalau ada masalah baru, aku akan menghadapinya besok. Hari ini aku mengerjakan bagian hari ini dulu. Mungkin itulah salah satu bentuk tawakal yang sedang kupelajari. Bukan tidak pernah takut, bukan juga pura-pura yakin semuanya akan berjalan sesuai keinginanku, tapi berusaha melihat keadaan dengan jujur, melakukan apa yang masih bisa dilakukan, lalu berhenti memaksakan diri mengetahui semua yang belum terjadi. 3 pertanyaan ini kemudian menjadi salah satu dasar latihan di dalam jurnal Aku Tahu Kamu Capek. Jurnal ini dibuat untuk menemani kita mengurai isi kepala pelan-pelan. Bukan supaya semua masalah langsung hilang, tapi supaya kita tidak perlu menghadapi kejadian nyata dan 10 kemungkinan buruk secara bersamaan. Kalau kamu ingin melihat isi jurnalnya, linknya ada di deskripsi. Di video berikutnya, aku akan bercerita tentang kebiasaanku menunggu sampai benar-benar yakin sebelum mengambil keputusan, dan kenapa menunggu kepastian itu malah membuatku tidak bergerak kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.